Gunung Rinjani indah, mempesona sekaligus mematikan. Tapi kali ini kita tidak membahas soal keindahan alam, kita membahas soal tragedi, soal sistem, dan juga soal kemanusiaan. Akun Instagram Presiden Subianto dan juga Basarnas tiba-tiba diserbu bukan oleh netizen Indonesia, melainkan dari Brazil. Kenapa? Yuk simak selengkapnya di sini. Setelah kabar kematian Juliana mencuat, gelombang protes datang dari ribuan kilometer jauhnya. Akun Instagram Presiden Prabowo Subianto dan juga Basarnas tiba-tiba diserbu. Kolom komentar Instagram Pak Presiden Prabowo dibanjiri oleh kalimat penuh emosi dari netizen Brazil. Salah satu komentar dari Carolina Araujo, yaitu 4 hari tanpa tindakan merenggut nyawa Juliana, mengetahui lokasi namun tetap membiarkannya menderita tanpa air, makan, dan juga perlindungan. Ini bukan kelalaian biasa, ini adalah kegagalan sistem. Netizen Brazil tidak hanya marah, tapi juga menuntut investigasi pidana, pemecatan pejabat, dan juga audit terhadap protokol keselamatan. Dunia maya pun meledak. Tapi netizen Indonesia ini tidak tinggal diam, beberapa marah merasa negara mereka dihina, tapi ada juga yang mengamini kritik tersebut. Satu komentar dari netizen yaitu @mfirza, kalau bukan siapa-siapa, nyawa murah. Harusnya pemerintah Brazil menegur pemerintah Indonesia soal pemotongan dana Basarnas. Lalu ada komentar dari @muhammad farozi, kematian bisa terjadi di mana saja, bahkan di negara Anda. Jangan menilai kami hanya dari satu insiden. Percakapan berubah menjadi debat panas dari soal keselamatan hingga nasionalisme. Dari tragedi menjadi pertarungan argumen. Apa yang terjadi sebenarnya di Rinjani? Pada tanggal 21 Juni 2025, Juliana ini dilaporkan jatuh di kawasan Cemara Nunggal, jalur ekstrem menuju jalur Segara Anak. Lalu, medan ini curam, jalur sempit, dan jurang 600 meter. Diketahui lokasi korban dengan drone, tapi evakuasi tak bisa langsung dilakukan. Tanggal 25 Juni 2025, jenazah Juliana ini akhirnya berhasil dievakuasi. Usut punya usut, tim SAR butuh 5 hari untuk turun ke kedalaman itu, menyambung tali manual, menghadapi kabut, dan juga batuan labil. Bahkan harus menginap semalaman di tepi jurang bersama jenazah. Lalu banyak muncul pertanyaan dari netizen, kenapa sih susah banget evakuasi di Rinjani? Bukannya tinggal turun aja menggunakan helikopter. Perlu diketahui bahwa ketinggian Rinjani yaitu 3.726 mdpl. Medannya itu jalur pasir lepas, batuan vulkanik, dan juga tebing curam. Jadi Rinjani juga tak terduga, pagi cerah, siang badai, malam kabut. Masih jatuh korban itu ada di jurang 600 meter di jalur non-utama. Visibilitas hampir nihil untuk helikopter. Suhu malam hari itu bisa sampai 0 derajat Celcius. Ini tuh bukan Colorado ataupun Swiss. Di sini, jalur darat sering menjadi satu-satunya pilihan meski artinya jalan kaki berjam-jam sambil menggotong tandu di atas tanah longsor. Satu yang mencuat dari tragedi ini bukan cuma lambannya evakuasi, tapi betapa rentannya sistem penyelamatan kita. Tali evakuasi terlalu pendek, komunikasi lapangan yang terbatas, koordinasi lambat, dana dan juga logistik terbatas, dan tidak ada titik evakuasi udara tetap. Menurut relawan SAR Syamsul Padli, mereka ini harus menyambung tali manual, menginap di tebing, bahkan menunggu cuaca baik agar bisa bergerak. Mereka bukan tidak mau cepat, tapi mereka sedang menyelamatkan diri sambil menyelamatkan orang lain. Ada komentar dari akun @edon28, yaitu jangan hakimi orang di lapangan, mereka pejuang. Tapi sistem kita memang belum siap. Evakuasi lambat bukan karena malas, tapi karena fasilitas yang tak mendukung. Jadi teman-teman, kritik ini tuh tepat sasaran karena realitanya negara kita belum punya sistem evakuasi darat yang berbasis teknologi tinggi, SOP tertinggal, logistik terbatas, dan juga pelatihan yang tidak merata. Berikut statistik gelap Gunung Rinjani.
pendaki di tahun 2023 yaitu sejumlah 139.163 orang. Ada pendaki asing yaitu 34.518 orang. Kematian dari tahun 2016 sampai 2024 yaitu 9 orang. Kecelakaan dan juga evakuasi ada 104 kasus. Dan insiden fatal terakhir yaitu Melanie dari Swiss tahun 2024, ada Reni dari Malaysia tahun 2025. Ini menunjukkan satu hal, bahwa popularitas gunung meningkat, tapi kesiapan kita masih tertinggal. Banyak juga yang bertanya, kenapa sih nggak langsung evakuasi Juliana pakai helikopter? Ini alasannya. Ada 3 masalah utama. Yang pertama, cuaca liar. Heli butuh visibilitas jelas, kabut dan juga angin di Rinjani bikin terbang jadi bunuh diri. Lalu, lokasi sempit. Jurang di Cemara Nunggal nggak bisa jadi tempat hovering heli. Lalu ketiga, ada minim titik pendaratan dan alat winch. Indonesia belum punya sistem heli effect seperti di pegunungan Alpen. Jadi ini tuh nggak boleh berhenti jadi trending topik aja, harus ada perubahan nyata, yaitu modernisasi alat SAR. Yang kedua, penambahan titik heli effect. Yang ketiga, pelatihan rutin evakuasi ekstrim. Yang keempat, edukasi pendaki dan juga tour guide. Yang kelima, ada audit SOP penyelamatan. Dan yang terakhir, dukungan anggaran darurat yang harus memadai. Kalau kita nggak belajar dari kematian Juliana, maka kita cuma nunggu korban selanjutnya. Juliana datang untuk berpetualangan, tapi ia pulang sebagai tragedi. Jenazah disemayamkan di RS Bayangkara Mataram dan akan dipulangkan ke Brazil. Di sini kita sedang mencari titik terang agar tidak ada lagi korban yang menunggu sendirian di tengah jurang dan tanpa harapan. Jadi teman-teman, semoga kematian Julian Marins ini bukan hanya sekedar berita, tapi jadi panggilan moral untuk perubahan sistem demi nyawa-nyawa lain yang masih ingin pulang. Kalau kamu setuju bahwa tim SAR kita harus dibenahi, klik like dan juga share video ini. Jangan lupa subscribe dan juga klik loncengnya, karena kita akan terus membahas soal-soal kemanusiaan dan juga keadilan yang luput dari sorotan. Saya Aulia Tricia, sampai jumpa di next video. Bye-bye.